الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلنا ولعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. Sadaqallahul Azim. Surah Al-A'raf ayat 182 dan 183. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya, tidak terhitung jumlahnya. Saking banyaknya nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, syukur itu semakin bertambah ketika nikmat tersebut kita bisa gunakan pada hari yang mulia ini untuk datang ke masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat fardu Jumat berjamaah. Berharap kita kepada Allah, mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi nikmat yang berkah, yang senantiasa mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan, yang senantiasa mendorong kita untuk selalu taat kepada Allah, dan mudah-mudahan nikmat itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang. Salawat dan salam mari kita sampaikan dan kita haturkan buat Nabi yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat ini senantiasa menghiasi hari-hari kita, terutama di hari Jumat ini. Karena Nabi pernah berjanji, siapa yang memperbanyak salawatku kepadaku, kata Rasulullah, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari akhirat yang akan datang. Selanjutnya khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk kita semua yang hadir di rumah Allah ini tanpa terkecuali. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kita pada siang hari ini adalah mengenal dan berhati-hati dengan istidraj. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istidraj ini adalah satu istilah di dalam agama kita, di mana Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan nikmat kepada seseorang, memberikan curahan berbagai macam pemberian kepada seseorang, dan seseorang itu bukannya semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapat kenikmatan yang luar biasa, tapi kemaksiatannya semakin bertambah. Dia mendapatkan kenikmatan fisik dari Allah Subhanahu wa taala, tapi batinnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan istidraj. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda, bila seseorang diberikan nikmat yang banyak, kata Rasulullah, datang dari berbagai macam hal, diberikan keluarga, diberikan pangkat, diberikan jabatan, diberikan harta, diberikan kesehatan, sedangkan kata Rasulullah, orang itu suka melanggar, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat menjalankan perintah Allah, lalai di dalam beribadah, sombong di dalam segala sesuatu, maka kata Rasulullah, itulah yang disebut dengan istidraj. Maka kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir ini, Rasul kemudian membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka lupa dengan segala peringatan yang kami sampaikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka segala macam nikmat dari berbagai macam pintu. Hatta idza farihu bima utu.
Sehingga pada suatu ketika mereka begitu bergembira dengan segala macam pemberian kami tersebut, akhadnahum baghtah. Kami ambil nikmat itu secara tiba-tiba, bima kanu yaksibun, dan itu ternyata akibat daripada perbuatan yang mereka lakukan. Maka dari hadis ini dapat kita ambil satu kesimpulan yang sangat penting untuk kehidupan kita. Apabila kita senantiasa mendapatkan nikmat yang tak henti-hentinya dari Allah, datang silih berganti, yang kadang-kadang mungkin di luar ekspektasi kita. Kemudian pada saat yang sama, kita semakin durhaka kepada Allah, kita semakin jauh dari Allah, kita semakin tidak taat kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Dan ini adalah satu hal yang sangat berbahaya kaum muslimin, karena boleh suatu ketika secara mendadak Allah akan ambil semua nikmat tersebut, dan itu ternyata karena perbuatan kita sendiri. Dengan demikian, antara nikmat sebagai sebuah anugerah dengan nikmat sebagai sebuah istidraj, ternyata itu dibedakan oleh suasana hati kita. Maka apabila seseorang itu bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia bertakwa kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dia semakin dekat kepada Allah, maka Allah akan berikan nikmat, dan itu adalah sebuah anugerah. Tapi pada saat kita mendapatkan nikmat dari Allah yang tiada henti, tapi pada saat yang sama kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itulah istidraj, dan nikmat itu dibedakan oleh suasana hati dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa cara untuk mengenal istidraj. Apakah itu dianggap sebagai satu istidraj atau bukan? Ada 5 ukuran yang mungkin bisa kita pakai. Yang pertama, nikmat dunia semakin bertambah, iman semakin menurun. Kalau itu terdapat pada diri kita, bertambah nikmat kita dari Allah, tapi iman kita menurun, maka itu bisa dikategorikan sebagai istidraj. Yang kedua, kemudahan hidup kita semakin banyak kita dapatkan, tapi kemaksiatan bertambah. Itu ternyata juga bagian daripada istidraj. Yang ketiga, rezeki kita bertambah meskipun kita lalai beribadah. Sholat bolong-bolong, sholat berjamaah tak mau, puasa kadang-kadang tidak dia kerjakan, umroh kadang sudah sanggup tapi tidak dia lakukan, tapi rezekinya senantiasa bertambah. Itu juga bagian daripada istidraj. Yang keempat, semakin kaya tapi semakin pelit. Semakin banyak hartanya, semakin penuh tabungannya, tapi semakin berat untuk mengeluarkan sedekah, semakin berat untuk mengeluarkan zakat, semakin berat untuk berbagi dengan orang lain. Itu menjadi salah satu ukuran istidraj. Dan yang terakhir, jarang sakit. Dia tak pernah sakit, jarang sakit, walaupun hal-hal yang kecil, meskipun kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Inilah kata para ulama, ukuran-ukuran yang bisa kita tarik untuk diri kita untuk menentukan apakah satu sikap itu atau satu nikmat itu bernilai istidraj atau tidak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, agar kita tidak berada dalam suasana yang sangat mengkhawatirkan ini, yang disebut dengan istidraj tersebut, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan pernah lupa untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasihlah kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang kedua, jagalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat kita, jaga tilawah Al-Qur'an kita, jaga sedekah kita, jaga infak kita. Karena segala sesuatu apabila itu kita bisa lakukan, maka nikmat yang kita dapatkan dari Allah itu adalah sebuah anugerah atas ketakwaan kita. Kemudian yang ketiga, selalulah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawablah seruan-seruan Allah, terutama apabila berkaitan dengan salat 5 waktu. Ketika muazzin memanggil kita, dan sebenarnya itu adalah panggilan Allah yang diwakili oleh muazzin, maka datanglah menjawab seruan Allah tersebut, sehingga nikmat kita itu bisa menjadi anugerah. Dan yang keempat, ingatlah kaum muslimin bahwasanya semua nikmat itu akan kita pertanggungjawabkan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada nikmat yang tidak kita bertanggungjawabkan. Karena Allah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Suatu ketika setiap nikmat yang kalian dapatkan kata Allah pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. اللهم صل وسلم وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة وعدوك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر